Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang critical path method. Model metode jalur kritis atau critical path method ini merupakan model jaringan yang digunakan untuk menentukan waktu penyelesaian tercepat dari suatu penjadwalan suatu proyek. Nah, proyek ini terdiri dari banyak aktivitas dengan hubungan yang kompleks. Nah, ini asumsinya durasi penyelesaian setiap aktivitas ini diketahui secara pasti. Dan dapat pula ditentukan apakah suatu aktivitas ini dapat ditunda tanpa menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Contoh penerapan CPM yang pertama adalah penjadwalan proyek pembangunan perkantoran atau jalan tol. Kemudian contoh yang lain adalah instalasi sistem komputer baru. Contoh yang ketiga, desain dan pemasaran produk baru, dan yang keempat, penyelesaian merger dua perusahaan. Kemudian komponen penjadwalan proyek ini yang pertama adalah daftar aktivitas-aktivitas beserta durasinya. Jadi setiap aktivitas ini memiliki durasi penyelesaiannya. Kemudian ada himpunan aktivitas pendahulu atau disebut predesesor dari setiap aktivitas. Jadi misalkan A dan B adalah aktivitas pendahulu dari aktivitas C, maka A dan B ini harus sudah selesai sebelum C dimulai. Kemudian jadi A dan B ini disebut sebagai predesesor dari C gitu ya. Kemudian jaringan yang menyajikan hubungan antar aktivitas sesuai urutan pengerjaannya. Nah, pada jaringan kita tahu bahwa ada dua simbol. Yang pertama adalah anak panah dan node atau titik. Nah, anak panah atau arch ini melambangkan aktivitas, ini perlu diingat ya. Kemudian titik atau node ini melambangkan berakhirnya suatu aktivitas, dan node dinamakan event. Kemudian jaringan ini disebut sebagai jaringan activity on arch atau AOA. Contohnya misalkan kalau kita punya diagram semacam ini, maka titik 2 ini adalah akhir dari aktivitas A dan dimulainya aktivitas B. Jadi aktivitas itu digambarkan oleh anak panah. Ini adalah aktivitas A dan ini adalah aktivitas B. Ini adalah node 1, node 2, dan node 3. Node 2 merupakan akhir dari kegiatan A dan node 3 ini akhir dari kegiatan B. Kemudian misalkan ada jaringan seperti ini, maka aktivitas A dan aktivitas B ini harus selesai sebelum memulai aktivitas C ya. Jadi ini A dan B harus selesai dulu baru bisa memulai kegiatan C. Nah, A dan B ini adalah aktivitas pendahulu atau predesesor dari aktivitas C. Kemudian titik 3 ini adalah akhir dari aktivitas A dan B sekaligus awal dari aktivitas C. Contoh yang lain dengan gambar seperti ini berarti A ini harus selesai sebelum kegiatan atau aktivitas B dan C dimulai. Aktivitas A ini disebut sebagai predesesor bagi aktivitas B dan C. Dan titik 2 adalah akhir dari aktivitas A sekaligus awal dari. Nah, dalam membuat AOA ini ada aturannya, dan aturan ini harus dipatuhi ya. Yang pertama, titik atau node 1 ini merupakan awal dari proyek.
Nah, aktivitas-aktivitas yang tidak punya aktivitas pendahulu atau tidak punya predesesor ini harus dimulai dari titik 1. Kemudian yang kedua, jaringan ini harus memiliki titik yang mewakili penyelesaian proyek atau titik akhir. Jadi harus ada titik awal yang merupakan node 1 dan ada titik akhir atau node akhir yang mewakili penyelesaian proyek. Kemudian yang ketiga, nomor titik yang mewakili akhir aktivitas ini harus lebih besar daripada nomor titik yang mewakili awal aktivitas. Yang keempat, aktivitas tidak boleh diwakili oleh lebih dari satu anak panah. Jadi aktivitas hanya diwakili oleh satu anak panah saja. Dan yang kelima, dua titik hanya boleh dihubungkan oleh satu anak panah. Nah, contoh ini kan ada dua titik ya. Ada dua titik tapi dihubungkan oleh dua anak panah, yaitu anak panah A dan anak panah B. Nah, ini merupakan pelanggaran aturan yang kelima. Kemudian yang nomor 3 ini tadi ya, nomor titik yang mewakili akhir aktivitas ini harus lebih besar daripada nomor titik yang mewakili awal aktivitas. Jadi misalkan A ini awalnya adalah 1, maka akhirnya adalah 2. Jadi 2 ini harus lebih besar daripada 1. Akhirnya harus lebih besar daripada awalnya gitu ya. Nah, nanti misalkan C ini awalnya 2, berarti nanti titik akhirnya 3 atau lebih boleh. Asalkan tidak lebih kecil daripada 2. Ya, jadi ini pelanggaran aturan kelima karena dua titik dihubungkan. Nah, untuk mengatasi aturan 5 tadi, pelanggaran aturan kelima tadi, kita bisa menggunakan aktivitas dummy. Nah, aktivitas dummy ini mempunyai durasi 0. Jadi karena sebenarnya kan nggak ada. Misalkan aktivitas A dan B ini adalah pendahulu dari aktivitas C. Kemudian aktivitas A dan B dimulai pada waktu yang sama, yaitu di titik 1. Maka kalau tanpa aturan 5 tadi, maka kita bisa menggunakan jaringan seperti ini ya. Jadi sama-sama awalnya itu di titik 1. Kemudian keduanya juga merupakan awal dari kegiatan atau merupakan kegiatan pendahulu dari kegiatan C. Nah, tapi ini akan melanggar aturan yang kelima tadi. Nah, untuk menghindari pelanggaran aturan kelima digunakan variabel dummy. Nah, jadi bentuknya menjadi seperti ini. Awalnya sama ya, dari titik 1. Jadi baik kegiatan A maupun kegiatan B ini mulainya dari titik 1, dan juga ini nanti sama-sama, ini harusnya 3 mungkin ya. Jadi sama-sama merupakan awal dari C. Mungkin karena dummy ini jadi nggak apa-apa, nomornya ini lebih besar yang ini ya, yang 3 ini. Jadi dari yang B ini adalah dari node 1 ke node 3. Kemudian dummy ini dari node 3 ke node 2. Kemudian jadi A dan B ini merupakan predecessor dari kegiatan C. Nah, jaringan ini akan menjamin bahwa C tidak dapat dimulai sebelum A dan B selesai. Jadi ini harus A dan B ini harus selesai dulu, baru kegiatan C dapat dimulai. Contoh kasus project schedulingnya seperti ini. Misalkan di sini ada 6 kegiatan. Yang pertama adalah pelatihan pekerja, yang B membeli lahan mentah, C kegiatan memproduksi produk 1, D memproduksi produk 2, kemudian E uji produk 2, dan F adalah assembly
produk 1 dan produk 2. Nah, A dan B ini tidak ada predesesornya. Sedangkan C ini predesesornya adalah A dan B. Artinya C ini bisa dimulai setelah A dan B selesai dilakukan. Kemudian D ini predesesornya juga A dan B, jadi D juga harus menunggu A dan B selesai dulu baru D bisa dilakukan. Kemudian E ini predesesornya adalah D, dan F predesesornya adalah C dan E. Kemudian ini adalah durasi masing-masing kegiatan. A itu 6, kemudian B 9, C 8, D 7, E 10, dan F itu 12. Oke, nah ini sekarang kita membuat jaringannya. Yang pertama kita harus punya node 1 sebagai awal dari kegiatan. Kemudian kita cari kegiatan yang tidak memiliki predesesor. Dalam hal ini adalah kegiatan A dan B. Jadi A dan B ini berawal dari node 1. A ini lamanya adalah 6 hari. Kemudian B ini lamanya adalah 9 hari. Oke. Jadi kita buat A ini adalah seperti ini ke node 2 dan B ini ke node 3 ya. Kemudian C itu adalah predesesornya adalah A dan B, sehingga ini kita buat dummy ya, dummy. Kemudian C-nya ini adalah dari 3 ke 4 ya, C-nya 3 ke 4. Jadi C ini dimulai dari node 3. Nah, node 3 ini merupakan penyelesaian dari kegiatan 2 dan kegiatan A dan kegiatan B. Ya, jadi C ini baru bisa dimulai setelah A dan B selesai. Kemudian D ini juga predesesornya adalah A dan B. Jadi C dan D ini bermula dari node 3. Ya, dari node 3. Kemudian E itu predesesornya adalah D. Jadi setelah D selesai, maka E berawal dari node 4. Kemudian ya, jadi E ini berawal dari node 4. Kemudian setelah E itu ada F. F itu adalah predesesornya adalah C dan E. Jadi setelah C dan E ini di node 5 ini kita mulai kegiatan F. Nah, seperti aturan pada pembuatan jaringan tadi, maka harus ada node akhir. Nah, karena F ini sudah paling akhir ya, setelah ini kan nggak ada kegiatan lagi, berarti kita harus memberi node akhir, katakanlah node 6. Jadi yang perlu diperhatikan angkanya ini node awal dari suatu kegiatan itu harus lebih kecil daripada node akhir suatu kegiatan. Jadi kalau misalkan A ini awalnya 1, akhirnya ya harus lebih dari 1. Demikian adalah grafik atau jaringan kegiatan ini ya. Jadi yang kegiatan atau event ini digambarkan oleh anak panah, dan titik atau node ini merupakan akhir kegiatan. Nah, untuk yang A ini satu jalurnya adalah 1, 2
Ya, kegiatan A ini adalah jalurnya 1,2, kemudian yang B itu adalah 1,3, C itu adalah 3,5, D itu adalah 3,4, kemudian E adalah 4,5, dan F itu adalah 5,6. Nah, ini adalah dummy. Oke, selanjutnya akan diilustrasikan penentuan dari early event time atau ET, yaitu waktu paling awal suatu kegiatan dapat dimulai. Dan yang kedua yaitu late event time atau LT. Ini adalah waktu paling akhir suatu kegiatan dapat dimulai tanpa menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Yang pertama ini penentuan early event time atau ET. Nah, ET ini berkaitan dengan node, jadi kita bekerja pada setiap titik atau node I. Langkah yang pertama, tentukan semua kegiatan yang berakhir di titik atau di node I. Kemudian langkah yang kedua, untuk setiap kegiatan yang berakhir di titik I, tambahkan ETJ dengan durasi aktivitas, di mana J adalah titik atau node yang terhubung ke titik atau node I dari kegiatan tersebut. Nah, langkah ketiga, menentukan ETI, yaitu maksimum dari ETJ ditambah dengan TJI, di mana J-nya ini seluruh J yang digunakan yang berakhir di I. Ini contohnya ET pada contoh kasus dengan gambar ini. Ya, ini node 1, node 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk node 1 ini ET-nya 0 ya. Kemudian untuk ET2, untuk node 2, nah ini cari titik titik yang mendahului node 2 ya. Untuk node 2 kita cari node yang mendahului node 2, dalam hal ini adalah node 1. Kemudian lihat durasi kegiatan dari kegiatan yang diwakili oleh anak panah 1,2 atau alt 1,2 ini. Ya, nah ini durasinya adalah 6. Sehingga ET2 itu sama dengan ET1 ditambah dengan durasinya ini. Nah, ET1-nya tadi kan 0. Kemudian durasi waktunya adalah 6, sehingga ET2 itu sama dengan ET1 ditambah dengan 6. Nah, ini karena hanya ada satu yang mendahului kegiatan yang mendahului node 2, yaitu hanya node 1 saja. Ya, ini yang oke. Kemudian untuk node 3, ini kita lihat node-node yang mendahului node 3. Dalam hal ini adalah node 1 dan node 2. Jadi yang menuju ke node 3 itu adalah node 1 dan node 2. Nah, durasi dari kegiatan B ini adalah 9. Jadi yang ketika didahului oleh node 1, ini kita harus melihat durasi dari kegiatan B ini atau kegiatan yang diwakili oleh art 1,3 ini adalah 9. Kemudian durasi kegiatan dummy ini 2,3 ini adalah 0, sehingga ET3 itu diperoleh dari maksimum ET1. Jadi yang mendahului tadi kan yang mendahului node 3 ini adalah node 1 dan node 2, sehingga ET3 itu adalah maksimum dari ET1 ditambah durasi waktu dari kegiatan 1,3 ya. Kegiatan 1,3 ini adalah
ET satunya tadi adalah 0 ya, kemudian ditambah dengan durasinya adalah 9. Kemudian yang ET2 yang berhubungan dengan node 2 ini adalah ET2 ditambah dengan lama kegiatan atau durasi kegiatan 23. Nah, kegiatan 23 ini kan dummy ya. Jadi nilai durasinya adalah 0, sehingga untuk yang node 2 ini ET2 ditambah dengan 0. Nah, ET2-nya tadi sudah dicari yaitu 6. Jadi di sini 6 ditambah 0. Nah, maksimal dari atau maksimum dari 6 dan 9 dan 6 ini adalah 9. Jadi ET3-nya bernilai 9. Berikutnya node 4. Node 4 ini hanya didahului oleh node 3, sehingga ET dari ET4 itu adalah ET3 ditambah durasi waktunya ini 7. Jadi ET4 nya adalah 16. Kemudian ET5. Nah, 5 ini didahului oleh node 4 dan node 3 ya, sehingga kemudian durasinya untuk yang dari node 3 ini ada 8, yang dari node 4 ini ada 10, sehingga ET5 itu adalah maksimum dari ET3 ditambah durasinya dan ET4 ditambah durasinya yaitu 10. Sehingga ini ET3 nya 9 ditambah dengan durasinya 8 itu 17. Kemudian yang dengan node 4 itu ET4 ditambah durasinya adalah 10, yaitu 16 ditambah 10 ini 26. Kemudian maksimumnya ini adalah 26, sehingga ET5 adalah 26. Dan yang terakhir ET6 yang mendahului hanya node 5. Jadi ET6 sama dengan ET5 ditambah dengan durasi F ini, durasi kegiatan F atau durasi kegiatan 5-6 ini. Jadi ET6 nya adalah 38. Jadi produk selesai diassembly paling cepat 38 hari dari sejak dimulainya. Nah, ET6 ini adalah panjang dari the longest path pada network tersebut ya. Jadi dari 1 ke 3, kemudian ke 4, ke 5, ke 6. Ini selama 38 hari. Yang berikutnya adalah penentuan the late event time atau LT. Nah, LT ini ditentukan dari titik atau node terakhir sampai ke titik atau node yang pertama. Jadi kebalikan dari ET tadi. Nah, langkah pertama, tentukan semua kegiatan yang berawal di titik atau node I. Kemudian langkah kedua, untuk setiap kegiatan yang berawal di titik atau node I, kurangi LTJ dengan durasi waktu, durasi aktivitasnya. Jadi kalau yang ET tadi ditambah, kalau yang ini dikurangi. Kemudian J adalah titik atau node yang terhubung ke titik node I dari kegiatan tersebut. Langkah ketiga, hitung LTI, yaitu minimum dari LTJ dikurangi TIJ untuk seluruh J yang berawal di I. Ini contohnya. Jadi kita berawal dari node terakhir, yaitu node 6. LT6 ini selalu sama dengan ET6. Tadi ET6 sudah kita hitung adalah 38. Jadi LT6 nya adalah 38. Kemudian LT5 ya, setelah 6 ini ke 5. Ini nah yang yang berhubungan dengan node 5 setelahnya ya. Jadi yang node 5 ini menuju kemana, itu kan hanya node 6,
sehingga LT5 itu sama dengan LT6 dikurangi durasinya ini. Jadi 38 dikurangi 12 yaitu 26. Berikutnya LT4. LT4 ini hanya menuju titik atau node 5 saja, dia nggak kemana-mana, hanya ke node 5. Kemudian kegiatan yaitu 45 itu adalah 10 hari, sehingga LT4 sama dengan LT5 dikurangi 10. LT5 nya tadi didapatkan 26 dikurangi 10 jadi 16. Berikutnya LT3. Nah, LT3 ini menuju ke titik atau node 4 dan 5 ya. Dari 3 ini dia menuju ke 4 dan 5. Kemudian kegiatan D 34 ini adalah 7 dan kegiatan C 35 ini adalah 8. Sehingga LT3 itu adalah minimum dari LT4 dikurangi 7 dan LT5 dikurangi 8. LT4 nya tadi adalah 16 dikurangi 7 9, LT5 nya adalah 26 dikurangi 8 sama dengan 18. Nah, ini minimumnya adalah 9 sehingga LT3 adalah 9. Kemudian LT2. Pada LT2 ini titik 2 itu hanya menuju ke titik 3 dan kegiatannya ini selama 0 hari, sehingga LT2 sama dengan LT3 dikurangi 0 sehingga tetap yaitu 9. Berikutnya LT1. Untuk LT1 ini node 1 ini menuju ke node 2 dan node 3. Kegiatan A ini lamanya 6, kemudian kegiatan B lamanya 9. Sehingga LT1 sama dengan LT2 dikurangi 6, minimum dari LT2 dikurangi 6 dan LT3 dikurangi 9. Nilainya adalah LT2 tadi adalah 9 dikurangi 6 sama dengan 3, dan LT3 itu tadi 9 juga dikurangi 9 sama dengan 0, minimumnya adalah 0. Sehingga LT1 itu adalah 0. Oke, berikutnya adalah total float. Total float ini ukuran seberapa penting durasi kegiatan harus sesuai perkiraan. Jadi total float ini adalah ukuran seberapa penting durasi kegiatan harus sesuai perkiraan. Kemudian durasi kegiatan di dalam network project scheduling tadi hanya perkiraan dari implementasi pengerjaan project. Total float aktivitas IJ ini adalah berapa lama awal aktivitas IJ ini dapat tertunda dari perkiraan tercepat tanpa menunda selesainya proyek secara keseluruhan. Asumsinya kalau tidak ada kegiatan lain yang tertunda. Nah, ini berlaku hubungan bahwa kegiatan IJ yang dimulai paling cepat di ETI dengan durasi TIJ dan penundaan sebesar K, maka akan berakhir paling lambat di LTJ, sehingga ETI ditambah K ditambah TIJ ini pasti kurang dari sama dengan LTJ. Nah, jika penundaan K dinyatakan dalam TFIJ, maka TFIJ atau sama dengan K ini ya, ini sama dengan LTJ dikurangi ETI dikurangi dengan TIJ. Dengan TF-nya ini, TFIJ ini selalu lebih dari sama dengan 0. Oke, sekarang kita cari nilai TIJ. TIJ tadi adalah LTJ dikurangi ETI dikurangi TIJ. Ini tadi yang sudah kita cari ETI dan LTI-nya.
Kemudian kita cari masing-masing total float. Jadi kalau ET dan LT itu berkaitan dengan node, kalau total float itu berkaitan dengan kegiatan atau arch. Jadi kegiatan yang A atau TF12. Jadi kegiatan A atau kegiatan A ini kita cari TF-nya, total float dari 12. Jadi ini diperoleh dari, sesuai dengan rumus ini ya. Berarti ini I-nya ini J sama dengan LTJ dikurangi ETI dikurangi T12. LT2-nya adalah 9, ET1 adalah 0, kemudian TIJ-nya adalah 6. TIJ itu lama atau durasi kegiatan. Jadi total float kegiatan A itu adalah sebesar 3. Kemudian untuk yang kegiatan B, ini total float dari 13, berarti LT3 dikurangi ET1 dikurangi dengan T13. T13-nya adalah 9. LT3 diperoleh 9, kemudian ET1-nya adalah 0. Kemudian T13 adalah 9, sehingga diperoleh total float 13 itu adalah 0. Berikutnya untuk kegiatan C, total float untuk 35, jadi C-nya ini kan, ini total float dari 35, LT5 dikurangi ET3 dikurangi TIJ, TIJ-nya adalah 8. LT5-nya adalah 26, ET3 adalah 9, kemudian dikurangi dengan T35 adalah 8, hasilnya adalah 9. Kemudian seterusnya ya untuk D, D-nya TF-nya adalah 0, kemudian E, ini total floatnya adalah 0 juga, dan yang terakhir untuk kegiatan F, ini total floatnya adalah 0. Nah, aktivitas dengan total float 0 ini adalah critical activity, artinya tidak boleh ditunda ya. Jadi jalur dari satu ke titik akhir sepanjang critical activity itu disebut sebagai critical path. Jadi di sini critical path-nya itu adalah ini B, kemudian D, E, dan F. Jadi yang nilai total float-nya 0 itu adalah critical path-nya. Jadi yang kegiatan-kegiatan ini, kegiatan B, kegiatan D, E, dan F ini nggak boleh ditunda. Kalau ditunda maka akan menunda waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Ya, jadi misalkan untuk kegiatan A, kegiatan A ini masih bisa ditunda sebanyak 3 hari. Ini tidak akan menunda keseluruhan pekerjaan, karena kalau dilihat dari sini ya, A ini kan butuh waktu 6 hari, kemudian B ini butuh waktu 9 hari. Nah, kegiatan C dan D ini baru bisa dimulai kalau A dan B ini selesai. Nah, jadi misalkan A ini selesai dalam waktu 6 hari, juga belum bisa dimulai kegiatan C dan D karena kegiatan B belum selesai, karena B kan butuh waktu 9 hari. Oleh karena itu si A ini, kegiatan A ini boleh ditunda sampai 3 hari. Kalau ini masih ditunda 3 hari, ini tidak akan menunda penyelesaian waktu ya. Jadi kan sama-sama 9 hari baru dimulailah kegiatan D dan C, seperti itu. Nah, demikian juga kegiatan C. Kegiatan C ini bisa ditunda sampai 9 hari. Karena kegiatan C ini butuh waktu 8 hari, dan ini merupakan prasyarat atau predesesor dari kegiatan F. Nah, F ini juga memiliki predesesor E. E ini predesesornya adalah D. Sehingga F ini baru bisa dimulai kalau C dan E ini sudah selesai. Nah,
dari awal 3 ini, node 3 ini ke node 5 ini ada yang lewat 4 ini ada 17 hari, sedangkan C ini hanya 8 hari. Nah, ini meskipun sudah selesai 8 hari, kegiatan F ini tidak akan dimulai sebelum kegiatan D dan E ini selesai, sehingga kegiatan C ini masih bisa ditunda selama 9 hari ya, tanpa menunda dimulainya kegiatan F dan tidak menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Nah, ini adalah critical path-nya. Nah, ini yang nggak boleh ditunda. Jadi kalau ini 9 hari ini ditunda, maka ini akan ditunda juga dan akhirnya secara keseluruhan akan tertunda. Demikian juga untuk kegiatan D ini nggak boleh ditunda, kegiatan E ini juga nggak boleh ditunda. Itu yang disebut sebagai critical, yang masing-masing ini adalah critical activity ya. Kemudian ini adalah critical path. Jadi 1, 3, 4, 5, 6 ini adalah critical path. Nah, berikutnya ini adalah linear programming untuk menentukan critical path. Yang pertama, didefinisikan variabel untuk setiap titik atau node sebagai awal atau akhir dari suatu aktivitas. Jadi xj ini waktu yang bersesuaian dengan terjadinya titik J. Kemudian kendalanya, untuk setiap aktivitas IJ, sebelum titik J terjadi harus didahului oleh titik I dan selesainya aktivitas IJ, sehingga xj ini lebih dari sama dengan xi ditambah dengan tij. Nah, jika x1 itu adalah awal project dan xf itu adalah akhir project, maka fungsi objektif atau tujuannya adalah meminimumkan waktu penyelesaian project, yaitu Z sama dengan xf dikurangi dengan x1. Ini model linear dari contoh. Kita meminimumkan Z yaitu x6 dikurangi x1. Kendalanya, untuk kendala aktivitas 1, 2, ini berarti x2 ini harus lebih dari x1 ditambah 6 ya. Jadi x2 ini harus lebih dari x1 ditambah dengan 6. Kemudian untuk aktivitas B ini x3 harus lebih dari x1 ditambah 9. Untuk kendala daminya berarti x3 juga lebih dari x2 ditambah 0 harusnya ya. Kemudian kegiatan C ini berarti x5 ini harus lebih dari x3 ditambah dengan 8. Kemudian aktivitas 3, 4 ini berarti x4 harus lebih dari x3 ditambah 7. Kemudian E ini x5 harus lebih dari x4 ditambah 10. Dan yang terakhir ini F ini berarti x6 harus lebih dari x5 ditambah dengan 12. Kemudian ada asumsi non-negativity, jadi xi ini harus lebih dari sama dengan 0 semuanya. Nah, kemudian ini kalau kita lihat dari kendalanya ini bisa kita tuliskan dalam di dalam tabel ya. Z-nya ini nanti sama dengan x6 dikurangi x1 ya. Ini adalah inisialnya, misalkan ini 1 semua ya.
Kemudian kegiatan 1 atau aktivitas 1, kegiatan A ya, atau aktivitas A itu tadi yang ini ya. Jadi X1 nya ini saya bawa ke kiri sehingga ini menjadi min 1, kemudian X2 nya adalah 1. Ini nanti kendalanya lebih dari sama dengan 6. Kemudian aktivitas B yang ini tadi, ini juga X1 nya saya bawa ke kiri, jadi X1 nya minus, X3 nya plus 1. Ini nanti harus lebih dari sama dengan 9. Demikian seterusnya. Untuk yang dummy itu ini ya, X3 dikurangi X2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian aktivitas C ini X5 ya, X5 dikurangi X3 ini lebih dari 8 yang ini. Kemudian aktivitas D nya X4 dikurangi X3 lebih dari sama dengan 7. Jadi ini disesuaikan saja. Demikian juga nanti untuk aktivitas E dan F. Oke, nanti bisa selesaikan dengan menggunakan solver di Excel ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.